Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi membahas tentang tempat-tempat yang aneh di Pulau Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah angkernya yang disebut Lampa Amanu. Lampa Amanu ini terletak antara Kampung Ulungkura dan Kampung Humuburo yang sekarang. Nah, sekarang kita akan bertanya apa yang sering terjadi di Lampa Amanu pada zaman dahulu. Ini saya selalu berbicara pada zaman dahulu. Masih orang masih berjalan kaki atau palingan naik kuda pada waktu itu. Sekarang ini sudah masalah angker ini sudah kurang karena sudah ramai manusia dan tidak lama lagi sudah ada itu orang yang lewat. Kalau dahulu itu kita berjalan ya berjam-jam baru ada lagi satu orang yang bisa lewat. Di Lampa Amanu pada zaman dahulu ada orang yang pernah menemukan atau mengalami atau mendengarkan orang yang menyadap tengah malam. Itu menyadap pohon enau. Itu kan kalau menyadap itu kan siang atau sore. Apalagi itu kalau memukul-mukul itu itu buah daripada pohon enau itu untuk dijadikan kasih turun airnya. Itu kan hujan saja tidak boleh karena tidak akan berair. Tapi ini malah tengah malam kita lewat di situ ada mendengarkan di sana itu dia pukul-pukul juga itu batang enau itu seperti moragu, dia bilang orang Kabaena itu moragu warema. Itu tengah malam baru dia ayun-ayun juga itu di Lampa Amanu sering ada kejadian seperti itu. Kalau dia goyang-goyang juga itu buahnya enau kemudian dia pukul-pukul. Ini kan tidak masuk akal, tengah malam ada yang menyadap tengah malam. Itu kemudian ada lagi di situ yang sering ditemukan, yang pernah ditemukan di sana di bagian Lampa Amanu sehingga orang mengatakan bahwa angker. Itu ada kucing hitam besarnya itu lebih besar daripada anjing. Itu lebih besar daripada anjing, sering ada di tengah jalan kucing itu. Ini pada zaman dahulu sering temukan itu kucing hitam besarnya lebih besar daripada anjing kucing itu, karena tidak mungkin ada kucing yang besarnya lebih besar daripada anjing. Ini adalah satu keanehan yang nampak di Lampa Amanu. Ada cerita teman saya senada dengan ini menyadap tengah malam itu yang namanya Jaludin. Jaludin teman saya ini namanya di kampung itu teman saya bermain-main ya. Jadi menurut beliau ini pernah dia menyadap di sana juga kan, dia orang kampung di Kabaena itu kan kebanyakan kita menyadap. Sampai-sampai dia menyadap di sebelahnya juga ada yang menyadap juga. Tapi lain-lain dia caranya menyadap. Itu yang dia goyang-goyang bukan buahnya enau, tapi daunnya. Itu sampai itu pohon enau itu meliuk-liuk. Sampai meliuk-liuk. Jadi Jaludin ini, turun seperti orang yang dikejar apa itu. Nah, begitu turun ini Jaludin, turun juga itu orang. Membuntuti ini Jaludin. Itulah sampai dia katakan dia dikejar Tunwana katanya di Lampa Amanu. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi itu diantara kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Lampa Amanu pada zaman dahulu sering terjadi, dan biasa juga dia buntuti orang. Kemudian yang lalu semasa jalanan belum seperti ini itu ada satu mobil baru, mobil trek yang baru itu
datang dari Kendari. Mobil itu beberapa kali lewat biasa-biasa saja. Lama-lama dia lewat di situ tidak bisa lagi jalan. Tidak bisa jalan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya dia di tengah jalan. Tengah jalan. Mobil itu parkir terus, tidak bisa goyang-goyang. Kejadian yang saat mulai mau dikerjakan jalanan waktu itu. Nah, kemudian menurut montir daripada mobil ini, kendaraan diperiksa, katanya ada alatnya yang rusak, padahal ini mobil yang baru, bukan dos, mobil baru. Periksa, wah ini menurut montir bahwa alat ini yang rusak. Setelah dipesankan di Surabaya waktu itu alat, bukan di Kendari dipesan karena masih kurang alat-alat kendaraan waktu itu. Pesan di Surabaya alat. Setelah datang alat itu dipasang dengan harapan bahwa mobil ini sudah akan jalan. Dipasang tetap juga tidak jalan, tetap juga tidak bisa. Saya bilang, bagaimana ini? Sudah alat baru tidak lagi jalan. Akhirnya carilah solusinya, maka dicarikanlah orang tua kampung untuk bagaimana cara supaya bisa jalan mobil ini. Nah, maka datanglah orang tua yang biasa katanya mau menangani hal-hal yang aneh-aneh seperti itu, kan bacakan doa di situ. Tidak tahu doa apa yang dibaca. Alhamdulillah setelah selesai dimandikan juga di mobil, dianukan air baru dikasih mandi. Kemudian orang tua dukun ini katakan gini, setelah saya mandikan mobil ini jangan langsung kasih bunyi dulu. Karena menurut penglihatan orang tua itu masih ada orang di dalamnya. Katanya jangan dulu, nanti besoklah, yang penting kita sudah mandikan, besok baru kita datang untuk kasih jalan ini. Nah, karena kalau sekarang belum bisa, maka diikutilah permintaan daripada dukun ini bahwa nanti besok. Alhamdulillah setelah besoknya datang dibunyikan kendaraan itu, mobil itu, alhasil tidak terlalu rewel. Begitu datang di starter, sudah bunyi, dan begitu dimasukkan porsenelan, mobil ini jalan sebagaimana biasa. Ini kan merupakan satu keanehan juga, yang tidak bisa ditangkap oleh akal sehat, akal normal. Ya bisa, karena kita tidak bisa buktikan, melihat bahwa ada orang di dalam, ada yang tahan, tidak bisa kita lihat. Tapi secara kenyataannya sudah diganti alatnya, tetap juga tidak jalan. Nanti selesai dibacakan doa, baru jalan mobil itu. Akhirnya mobil itu tidak lama kemudian ditarik kembali, tidak lagi dioperasikan di Kabaena, tarik kembali oleh pemiliknya, tarik ke Kendari mobil itu. Jadi itulah pengalaman yang saya pernah dengar dan yang saya sempat saksikan, karena saya masih saksikan juga itu mobil itu, tentang kejadian yang aneh-aneh di sekitar Pak Manu. Tentu masih ada lagi keanehan lain yang saya tidak sempat dapatkan sumbernya atau ceritanya. Jadi untuk selalu mengikuti daripada cerita-cerita tentang angkernya Pulau Kabaena pada zaman dahulu, silakan di subscribe daripada channel YouTube ini. Untuk sementara cukup sekian.
untuk bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.